sebelum kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan, ini ada drama yang sangat luar biasa yang akan memberkati kita semua dengan tema sama seperti firman Tuhan, yaitu cara mudah untuk tidak menerima berkat. Ya, karena di luaran tuh ada yang bilang gini, ada tulisan ya, jangan nengok ke kiri, jangan nengok ke kiri. Nah orang kan jadi nengok ke kiri kan. Ada makanan loh, ada makanan enak, jangan nengok, jangan nengok. Nah ini cara mudah untuk saudara tidak diberkati. Ini dia ABC Performance. Akhirnya istirahat juga Bu. Capek banget. Iya, kerja di toko kita itu selain capek badannya juga capek hati, capek pikiran. Bos marah-marah terus. Iya. Dagangan sepi. Gimana ya? Bos kita nggak mau inovasi. Kalah dengan toko-toko online zaman sekarang. Wis, saatnya kita istirahat Bu. Mumpung istirahat, kita Iya. santai sejenak, nggak dengerin si bos ngomel-ngomel. Tapi gimana? Anyel. Eh, Masih Anyel. Terima kasih. Harusnya kan Kakak. bos berinovasi. Gimana jualan di toko sekarang? Banyak yang live, banyak yang pakai promo. Jadi nggak nafsu makan aku Bu. Ayo makanlah dikit. Nggak Bu, capek aku. Sudah aku haus Pusing. banget. Aku mau minum dulu ah. Ini nanti tak bungkus aja Bu, biar irit. Buat makan malam nanti di rumah. Feb, lihat deh dua tante itu. Aku iri deh sama mereka. Kenapa Kak? Mereka enak jam segini bisa makan tepat waktu sama sahabatnya, nggak kayak kita. Kita jam makan siang harus berdiri sini. Iya ya Kak. Halo, selamat siang Pak. Mohon maaf Pak, resto kami sedang tidak stabil. Pengeluaran kami dan pemasukan kami juga berkurang selama 2 bulan. Saya minta perpanjangan waktu Pak untuk kontrakan bisa diperpanjang. Nanti setelah 2 minggu saya segera akan bayar. Kok dimatikan ya? Harusnya aku mendengarkan nasihat mama papaku. Bekerja di bank pasti lebih terjamin. Tidak ada tekanan perputaran modal seperti sekarang ini. Kapan selesainya hidup ini? Jadi pegawai bank kok gini-gini terus, kerjaannya ngulang-ngulang terus. Pagi bangun kerja, pulang tidur. Besoknya bangun pulang kerja, tidur lagi. Gitu-gitu terus. Loh ini kan temenku yang jadi fotografer ya. Ini di mana tuh ini? Pantai mana ya ini? Kayaknya indah banget, enak ya bisa liburan ke situ. Enak banget kayaknya jadi fotografer. Bisa keliling-keliling, refreshing, healing. Gak kayak aku, gini-gini tok. Aduh. Job foto kok sepi banget. Padahal orang nikah banyak, orang ulang tahun banyak, orang wisuda banyak. Tapi mereka kok nggak pakai jasaku ya? Apa fotoku jelek-jelek ya? Padahal udah akhir bulan, tabungan tipis, mana kamera masih kredit lagi. Apa aku jual aja ya buat aku makan? Mending dulu aku beli HP yang bagus. Jadi influencer modal kuota sama live doang, hai bisa dapat cuan yang banyak. Nasib. Yo, tap layar guys. Oh my god. Ya halo. Etalase 24 kami menjual tas seperti ini
ya, detailnya ada warna hijau dan warna kremnya ini murah, cuma di diskon di sini aja. Di live sini aja, hari ini aja, jam ini aja. Etalase 7. Di sini kami menjual tas seperti ini, detailnya ada senyumnya ini. Jangan lupa tap layar terus. Oke, check out di keranjang kungu ya guys, jangan lupa. Etalase 13. Nah, di etalase 13 ini kami menjual tas seperti ini detailnya. Ya, ini ada selampingannya di sini. Buat gini bisa, buat gini juga bisa. Oke. Wah. Oke, ini etalase 13. Etalase 13 tadi tasnya tuh warnanya biru ke ijo-ijoan. Iya, benar sekali. Tap layar. Oke. 5 detik lagi kita akan tutup live-nya guys, jangan lupa. Oke, terima kasih yang nge-give. Oh ya, tap layar. 4, 3, 2, 1. Terima kasih guys buat live-nya hari ini. Dev, tahu nggak sih, omset kita tuh bulan itu turun banget loh. Kamu tuh nggak iri apa sama ojek-ojek di luar sana itu omsetnya tinggi? Lah kita 24 jam live nggak naik-naik, yang ada turun terus. Heran aku sama kamu. Padahal juga udah heboh kayak gimana pun juga nggak naik-naik. Ya mau gimana lagi ya sahabat. Permisi, paket. Siapa pesen paket? Kami tuh Enggak pesen paket. Nah, omset turun, pesen paket juga. Coba deh kamu lihat deh. Atas nama Devina. Hah? Kamu lihat dulu. Oh iya, aku tadi pesen ya ampun. Ini gara-gara masalah. Mas, kok lama banget sih? Maaf Mbak, Oh. di jalan macet. Ada Oh, iya. kecelakaan Kak. Wah, Coba dicek dulu ya. iya banyak juga ya. Gak ada Kenapa kamu, gift-nya. Dep? Pesen ini makanan buat kita. Lain kali jangan lama ya Mas, ini uangnya. Makasih Mbak. Ya makasih ya Mas. Ya, oke. Masnya lama banget nih. Aduh. Panasan. Kalau hujannya kehujanan. Gini amat pekerjaan nih. Susah. Belum nanti customernya galak banget. Minta cepet-cepet. Kalau enggak di bintang 1 nanti. Tadi pagi aja ada orderan fiktif. Makanannya nggak tahu kemana. Coba dulu waktu sekolah, aku sekolah yang benar, yang rajin, lulus SMA sampai kuliah. Mungkin sekarang udah jadi PNS. Kerjanya di tempat yang dingin, kantornya dingin, gajinya tetap, pakai kemeja yang rapi, nggak kerja kayak gini panas-panasan. Ya udahlah, namanya hidup. Kadang begini, kadang begitu. Mending cari orderan lagi aja deh. Ya, kita kasih tepuk tangan buat ABC Performance yang luar biasa. Nah, itu saudara caranya cepat untuk tidak mendapat berkat. Gimana caranya? Komplain, bersungut-sungut terus ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara semua masih ingat firman yang saya sampaikan mengenai 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Oke, kita lihat lagi petanya. Ya, kita lihat peta dari yang seharusnya mereka cuman 11 hari, mana? 11 hari tetapi mereka muter, jadi yang seharusnya 11 hari itu kalau cepat bisa 9 hari, kalau lama sedikit bisa paling 3 minggu ya. Nah oke. Ini dia, mereka mulai dari Ramses ini, harusnya kalau lewat sini ya, yang lewatin padang gurun sebentar lah, sedikit lah. Tetapi mereka harus ketemu bangsa ini, Palestines ya, Filistin. Dan Tuhan tahu banget mereka itu nggak mau perang. Sehingga ya kalau mereka perang di sini menghadapi orang Filistin, mereka harus balik, mereka akan balik lagi. Itu sebabnya sebenarnya itu cepet banget di sini, udah sampai Kanaan nih. Iya. Nah, ini yang perang-perang sekarang.
Itu sebabnya mereka harus lewat sini, sini, dan sini ini masih muter-muter ya di sini. Kemudian mereka balik bawah sini. Di sini sendiri ini sudah 40 tahun ya. Di sana tinggal beberapa bulan. Bayangkan saudara, kalau di sini aja tinggal beberapa bulan, ini di Mount Hor ini, Gunung Hor ini sudah 40 tahun. Harun sudah mati di sini, Miriam mati di sini, sama-sama sudah 40 tahun. Ini enggak kayak gini aja ya, ini loh, muter, dan kemudian disinilah mereka perang dengan bangsa Moab dan akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, penyebab utamanya mereka muter-muter itu apa saudara? Bersungut-sungut. Ngomong sama sebelahnya, makanya jangan bersungut-sungut. Ya, jangan-jangan yang dimaksud kamu gitu. Ya, gara-garanya mereka muter-muter itu adalah suka bersungut-sungut, suka komplain. Ada 16 kali komplainan mereka selama mereka jalan di padang gurun. 16 kali, dikit-dikit, kenapa sih kami dikeluarin? Ya, kenapa sih kami nggak makan daging? Udah kami balik aja. Ngadepin nggak ada air lagi, mereka bilang, wah kita angkat pemimpin lain aja, kita balik aja. Ya, pokoknya mereka bersungut-sungut, nggak ngucap syukur kek, nggak berterima kasih kek. Ada banyak dari mereka sampai Tuhan bilang, waduh, aduh. Ini bangsa sampai Tuhan itu yang positif itu ngomong sama mereka. Ini mereka bangsa yang tegar tengkuk sampai segitunya. Sampai begitu dijulukinya. Kita baca berturut-turut Keluaran 16 ayat 8. Iya, kita baca bersama-sama 2-3. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar yang kamu apalah kami ini, bukan kepada kamu sungut-sungut itu, tetapi kepada Tuhan. Ini satu ayat aja, sungutnya ada 3, ada 3 kali 2 ya, ada 6 sungut. Jadi banyak sungutnya bangsa ini. Mereka nantang Tuhan tiap kali, mereka mempertanyakan Tuhan. Saudara, saat saudara bersungut, artinya saudara tidak mempercayai Tuhan. Saat saudara komplain, artinya saudara sedang mempertanyakan, Tuhan, emang engkau ada? Emang engkau sanggup? Padahal Tuhan kita yang kita percaya, kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Yang kalau saudara nyanyikan di sini nyanyinya luar biasa, jingkrak-jingkraknya luar biasa. Tapi saat saudara menghadapi persoalan yang adalah apa? Ujian ya. Persoalan itu hanyalah ujian supaya itu proses saudara dewasa. Supaya saudara dewasa dan supaya saudara menghasilkan buah. Tapi saudara sungut lagi, nyungut lagi. Nah, kita baca terus. Keluaran 17 ayat 3, 2, 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Gak ada air, komplain lagi. Bukannya harusnya Tuhan
tinggal minta aja, sampaikan permohonanmu dalam doa, ngucap syukur, bukan komplain terus. Kalau orang tua ya, anak butuh sepatu, Pak, orang tua dasar nggak bisa ngasih sepatu gitu. Orang tua rasanya gimana? Aku tuh bisa ngasih sepatu, tapi saya lihat kamu punya sepatu sudah 100. Atau kamu masih bagus sepatumu, gara-gara temenmu pakai aja kamu mau, nanti dululah gitu ya. Tapi ini bangsa terus ngomel sama Musa pemimpin mereka, sama Tuhan. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Saya baca 1, saudara 2 dan seterusnya ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, mereka kur ini ya. Mereka mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Nangisnya apa keluarnya? Mengapakah Tuhan bawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami jadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, saudara sekalian, saat Tuhan membawa kita dalam perjalanan seperti sekarang ini kita lagi maju nih. Jadi saudara jangan noleh ke belakang, jangan bilang, wah masa lalu itu lebih bagus. Aku waktu dagang itu tuh lebih enak. Aku waktu single tuh lebih enak. Aku waktu belum punya anak tuh lebih enak. Ya. Waktu muda tuh aku enak. Waktu kerja di sana itu enak. Enggak saudara. Tuhan sedang membawa saudara kepada suatu perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan karena kita ini banyak komplain seperti tadi itu, banyak komplain, itu sebabnya diputer-puterin supaya apa? Supaya kita belajar, supaya kita makin dewasa, supaya kita makin indah, supaya kita makin menghasilkan karakter yang baik dan berbuah-buah, saudara. Ya. Kalau kita lagi nggak enak kayak gitu, bukannya tidak terjadi apa-apa. Terjadi kalau saudara sedang ngikutin rencana Tuhan dan saudara gak banyak komplain, gak banyak sungutan, maka saudara sedang jalan menuju Kanaan. Hanya memang dalam proses perjalanan ini gak enak, gak bagus. Ya, ada yang mengutip Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ada kebaikan berarti mendatangkan kebaikan berarti ada kesalahan. Kalau diperbaiki berarti ada kesalahan. Ya. Wah, tiwas aku ngawini Deknen. Aku nggak bisa pelayanan lagi sekarang. Tiwas gitu. Dorong pasangan saudara untuk melayani, doa, jangan komplain, doa ya. Wah tiwas dulu aku berpikir aku bersuamikan dia, aku mau jadi perempuan yang luar biasa, punya jet pribadi. Ya. Lalu aku punya rumah magrong-magrong, punya ini dan itu. Doa, saudara. Jangan komplain, jangan bersungut. Salah milih Deknen. Nah, soalnya dulu aku mendengar kayaknya Tuhan bilang dia jodohku. Banyak yang gitu. Terus dalam perjalanan ngeluh. Nah, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ini lagi diberesin dulu. Kalau
rumah baru direnovasi itu bentuknya nggak keruan. Tapi nanti kalau jadi, tapi kan ada progresnya asal dikerjakan. Ya. Asal dikerjakan, asal nggak komplain, udah dibangun, beli lagi barangnya, diaci lagi, dicat lagi, diisi lagi, sidik-sidik, nanti kan mendatangkan kebaikan. Baru nanti saudara berkata, taulah sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel tuh, sebenarnya Allah turut bekerja, cuman mereka nggak lihat, komplain, matanya ketutup, semua negatif. Semua negatif. Dikasih makan mana dari surga, turun langsung dari surga, bayangkan itu. Itu nggak tahu 5 sehat 6 sempurna atau lebih. Karena kan menunya malaikat itu luar biasa. Mereka hidup di dalam kemustahilan. Mereka menikmati kemustahilan. Mereka menikmati mujizat, tetapi mereka masih saja komplain. Saya bayangin kalau Tuhan itu ngasih makanan. Ya. Itu yang terbaik pilihan Tuhan buat manusia. Apa yang saudara sekarang alami, percayalah kalau saudara nggak komplain, itu yang terbaik yang sedang saudara alami dalam hidup. Wah, kok nggak amin? Ya, lemes saudara punya amin, karena apa? Saudara melihat keadaan saudara, melihat berantakannya rumah yang sedang direnovasi, dan saudara nggak bisa ngucap syukur, bisanya bersungut, kok yang ini yo, kok reget terus yo, kok rampung-rampung yo. Ya. Ada 2 anak sedang jalan. Lalu anak-anak ini yang satu berkata begini, yuk kita beli anggur yuk. Gitu. Ya beli anggur, terus mereka makan bareng. Wow, manis ya, temennya bilang. Tapi banyak bijinya. Lalu mereka jalan lagi. Lihat mawar. Mawarnya bagus ya, merah tuh yang merah. Iya, tapi kan banyak duri. Lalu mereka akhirnya ke kedai minum soda. Wah, yang ini anak ini bilang, wah, kok aku haus cepet banget entek, lihat aku udah setengah ini entek. Yang satunya bilang, oh, botolku masih setengah penuh. Apa yang saudara pelajari? Selalu ada yang kita bisa ucapkan syukur, saudara. Cara kita memandang, cara kita berpikir, mentalitas kita untuk melihat keadaan, apakah kita mau bersyukur ataukah kita mau mengeluh. Drama yang luar biasa tadi, ya. Yang ibu-ibu ini yang foto-foto makan katanya healing ya. Sekarang itu bahasanya katanya healing itu kesembuhan ya. Jadi kalau ngafe, itu healing, kesembuhan. Enggak usah harus ngafe, saudara di rumah bisa healing ya. Ngafe, lalu mereka melihat suasana, mereka iri. Itu kok enak ya, anak-anak muda yang melayani itu. Tinggal dapat duit, ya. Tinggal dipakai. Kalau kita, nunggu suami ngasih gajian. Gak tentu, ya. Yang pelayan-pelayan bilang enak ya. Bisa duduk-duduk, kita mah berdiri terus seharian, pakai sepatu jinjit capek. Bisa foto-foto enak ya, keliling-keliling ya ibu-ibu. Ibu-ibu ini juga lihat, itu jadi bos enak ya, tinggal perintah-perintah ya.
Wah, di kafe orang masuk terus. Laris, berarti cuan-cuan ya. Tapi ini bos sendiri bingung, muterin uang, muter, kepala keliling, bingung. Hah? Ada seorang bilang, aku ini kapan melayani, karena apa? Pagi aku sudah buka HP, mikirin dagangan, harus kulaan di mana, harus beli ini, kalau kurang di pasar ini saya lari kemana, di pasar sana nggak sesuai dengan yang biasanya ukuran ayamnya, ukuran ikannya, sapinya, dan sebagainya. Lalu seharian kerja keliling, lihat karyawan, lihat pekerjaan, lihat ini semuanya harus cicipin ini, apalagi kalau tempatnya banyak, kafenya banyak, harus ke sana ke sini, pusing. Belum karyawan keluar masuk dan sebagainya, pusing. Lalu malam mau tidur, uang itu bilang, ayo hitung aku dulu, ngitung lagi. Besok ayo uangnya diputerin lagi, terus. Coba ngucap syukur. Ya. Seperti tadi pun yang influencer, influencer, Telegram. Iya, tetapi namanya apa yang tadi itu loh, tap, saya baru tahu ada tap, nggak tahu artinya apa, tap itu apa, gini ya, iya, yang di Cina itu ada, cepet banget, belum ditonton orang sudah gini, wah tapi pemasukannya gede, tapi mungkin kita nggak ngerti kehidupannya kayak apa. Yang satunya ngeluh lagi. Mereka pikir wah jadi tukang ojek enak, tetapi ojeknya juga sering dimarahin, sering fiktif, cari tempat mana-mana nggak ketemu, bisa tabrakan di jalan, kehausan, kelaparan dan sebagainya. Kalau mau dikomplain, semua bisa dikomplain, saudara. Tapi seandainya diputar balik dari depan, kita ngucap syukur ya, yang ibu dua ini. Kita ngucap syukur ya. Kita bisa duduk jalan-jalan. Sedangkan anak muda itu berdiri terus. Harusnya dibikin drama muter balik ya. Enak ya, bos itu. Bosnya juga, wah saya ngucap syukur saya masih ada kafe, saya masih ada dagangan. Walaupun ditagih, puji Tuhan, pasti besok ketutup. Ya, daripada ngeluh lagi, aduh puteran, nggak rampung-rampung ini dan sebagainya. Jadi saudara bisa milih seperti tadi anak dua ini yang saya ceritakan. Makan anggur, mau ngomong anggurnya manis atau yang banyak biji, atau ngomong yang banyak bijinya. Manis tapi banyak bijinya katanya. Ya. Mawarnya cantik atau saudara bisa ngomong berduri. Jadi kehidupan saudara harus bisa memilih bagaimana saudara menghadapi dan menyampaikan kehidupan itu. Kalau kita terus-menerus pakai kacamata yang negatif, maka semua akan minus. Minus. Semuanya nggak ada yang bagus. Ya. Datang langsung, ala ibu kiran ki opo nganggo ijo rumangsane joroyo-royo. Lah. Daripada ngomong gitu, Ibu Kiran cantik sekali pakai hijau hari ini, ya tak? Daripada kita itu negatif, kita ngucap syukur, kita memberkati hidup kita sendiri. Puji Tuhan, saya punya suami ngorokan. Iya, ada seorang istri di pemakaman itu menangis dan dia bilang, saya akan rindu ngoroknya dia, kentutnya dia, buas.
lalu ambune pagi hari kalau tidak sikatan. Dan sebagainya. Ibu ini bersyukur waktu suaminya masih hidup daripada janda, ya kan? Ada sesuatu yang kita bisa ucapkan syukur atasnya daripada kita komplain. Bangsa itu bersungut-sungut terus. Kita baca Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Nah, nasib buruk ditentukan oleh pandangan kita yang menilai buruk atau sedang dalam proses nih, dalam perjalanan, ya. Dan ketika Tuhan dengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Jadi kalau dibilang tentang nasib buruk mereka, tergantung saudara ngelihatnya gimana. Apakah saudara mau memberi judul kehidupan saudara itu nasibku buruk, atau saya sedang dalam proses perbaikan? Amin. Nah, kan dulu saya pernah cerita mengenai seseorang yang bikin survei ke 200 perempuan. Mereka nggak ngeluh, ngadepin kehidupan susahnya bisnis zaman now. Mereka nggak bilang, waduh sepi nih, di mana-mana emang sepi. Siapa yang suka ngomong gitu dalam dagangannya? Iya, ada beberapa yang nggak ngaku. Sepi nih, lah daripada sepi, terima kasih Tuhan. Hari ini ada 3 pembeli, ada 3 customer, puji Tuhan. Ya. Malaikat, saudara jangan lupa aktifkan malaikat. Malaikat kirim customer lagi yang butuh dagangan saya. Daripada saudaranya yang dindu sepi, piye to iki pelanggan kok ora rene-rene. Nah, nanti ada pembeli datang saudara nesoni. Wis suwe ra teko to ya, ora tuku ning kene, tuku ning ndi kowe? Ning Matahari ya saiki. Kene lote ya. Ora tuku ning warungku. Nah, banyak sekali bagi orang Israel ini ketika mereka menghadapi kesulitan mereka langsung bersungut. Dan waktu mereka bersungut dan mereka berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami kah? Anak-anak kami dan ternak kami supaya mereka kehausan. Seperti kata-katanya itulah yang terjadi. Itu sebabnya saudara jangan ngomong seperti yang lalu saya sampaikan. Enak bunuh diri yuk. Enak. Loh enak apa pernah ngerasain bunuh diri? Ya. Enak mati yuk. Apa pernah mati? Iya toh? Ini mereka bilang kami ini mau dibunuh ya di sini. Seperti kata-kata mereka itu yang terjadi. Mereka dibunuh beneran sama Tuhan. Ini sangat-sangat perkataan kita ini hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Saya rindu ngajarin saudara ngomong yang positif daripada yang negatif. Ini dimulai dari mindset kita, dimulai dari mentalitas kita. Itu sebabnya pegang mata saudara dulu, pegang dua-dua. Bilang Bapak, ini banyak yang nggak megang matanya. Saya ngajarin saudara, Bapak, saya mau mata saya dicelikkan untuk melihat
hal-hal yang positif. Supaya pikiran saya mengolah pikiran yang positif. Hati saya juga memproduksi hal-hal positif. Mulut saya mengeluarkan buah yang positif. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara mulai sekarang, mata saudara kalau melihat hal yang kayaknya negatif, jangan ngomong sih. Ya, mulai saudara sampaikan nanti kebalikannya, daripada ngomong iya tapi bijinya banyak. Iya tapi kan manis, ya. Ya itu durinya banyak, itu durinya. Jadi jangan melihat, jangan cari-cari yang negatif. Cari yang positif, ya. Puji Tuhan. Nah, kata bangsa ini, karena mereka itu sangat-sangat negatif tentang hidup mereka, mereka teriak-teriak, mereka bilang lebih baik kami mati, lebih baik kami mati. Benar-benar bangkai-bangkai mereka akan berhantaran di padang gurun. Bilangan 14 ayat 32 sampai 38. Ya, saya akan baca, kita bergantian. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya. Wah, Tuhan bilang, biar kamu tahu rasa jika aku berbalik daripadamu. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanya 2. Dari sekian juta hanya 2. Karena apa? Mereka melihat positif. Yang lain bilang, wah kita ini rupa belalang, mereka gede-gede, pasti kita ditelan. Tetapi yang 2 ini berkata seperti tadi, yang positif. Yang lihat anggur itu manis, yang lihat soda itu masih setengah penuh, yang lihat mawar itu bagusnya. Mereka bilang, iya betul, mereka itu gede-gede raksasa, kita rupa belalang, tapi kita sanggup mengalahkan mereka, pasti mereka mati. Nah saudara, ini cara pandang yang berbeda. Dan 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, mereka masuk ke negeri perjanjian. Ini yang luar biasa begini. Mereka kan masuk ke negeri perjanjian. Lalu saya ceritakan saja, tidak usah cari ayatnya. Waktu mereka masuk tanah perjanjian, lalu mereka lagi ngobrol. Ya, bro, wah, kita ini sekarang udah di sini ya. Iya. Jadi gimana? Ya kita undian aja, diundi aja supaya dapat tempat masing-masing gitu. Akhirnya diundi dan Bapak Kaleb ini dia mendapatkan Hebron. Hebron itu banyak raksasanya.
yang kemudian nantinya akan muncul Goliat. Nah, di Hebron ini diberikan kepada si Kaleb. Aduh, Yosua bilang, aduh gimana ya bro? Lu udah agak gimana? Hei, aku kasih tahu ya bro, sekarang aku 85. Tetapi kekuatanku itu masih sama seperti dulu Musa utus aku 40 tahun yang lalu. Jadi it's okay. Aku bisa kok ngalahin para raksasa itu. Yang belalang ini seperti yang dulu mereka bilang, benar, iya kami rupa belalang, tetapi kita bisa mengalahkannya. Sampai sekarang si Kaleb ini punya mentalitas yang sama, dan saudara perlu perhatikan garis bawah ini. Yang lain kan pada mate semua toh. Ini dia tidak tergerus waktu. Dia sehat walafiat, walaupun dia harus juga kena imbas muter-muter di padang gurun 40 tahun. Saudara, kalau satu keluarga ada yang komplain, saudara lebih baik nggak komplain. Karena kalau komplain, saudara ikut komplain, saudara kena imbas, saudara mati. Bangkainya berhantaran. Ya, tetapi luar biasanya walaupun Yosua dan Kaleb ini mereka ikut muter, tetapi karena mereka mentalitasnya positif, jalan sama mereka lihat dengan mata yang berbeda. Seperti tadi saya doakan saudara. Saudara melihat keadaan saudara fine. Yang lain boleh berkata sepi. Yang lain bilang ini memang orang-orang zaman sekarang sudah begini dan begitu. Tetapi saudara harus punya mentalitas positif. Ya, bagaimana saudara menata pikiran saudara di dalam Filipi 4 ayat 4. Filipi ini saudara, tema besarnya apa? Tema besarnya bersukacita. Tema kecilnya bersukacita. Ya, Filipi 4 ayat 4, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Jadi sukacita plus sukacita dikatakan senantiasa. Jadi bukan kalau lagi senang saudara bersukacita, enggak. Tapi saat saudara keadaan apapun yang mereka bilang keadaan nasib buruk, loh itu kan mereka itu yang memberikan judul nasib buruk. Tetapi saudara jangan beri judul kehidupan saudara dengan yang negatif. Tetapi sedang progres menuju perbaikan. Menuju kesempurnaan. Menuju penghasilan buah. Ya, dari lalu-lalu saya sampaikan kepada saudara bahwa saat kita ini diisi oleh Roh Kudus, ya, diisi. Jadi bukan ujuk-ujuk penuh dengan Roh Kudus, tetapi diisi. Apa bahasa Inggrisnya? Filled, ya. Saudara diisi sampai fill, sampai full. Jadi saudara senantiasa, kalau saudara sedang terus-menerus diisi, maka nantinya diisi dengan Roh Kudus. Roh Kudus kita yang diisi dengan Roh Kudus, kita harus menghasilkan buah roh. Masih ingat kalau pohon harus menghasilkan dengan cepat diapain? Ditebang, dipotong. Ya buah-buahnya bahkan diambilin. Wah kayaknya ting beruntuk gitu ya. Tetapi I'm so sorry, kita harus ambilin buah pertama kamu.
Ya, untuk mawar berbunga banyak harus dipotongin dulu. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya. Kita baca juga bergantian ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap Nah, di sini dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah, kalau saudara lama nggak berbuah-buah, dipotong sama Tuhan, dibantu potong sakit. Ya, lewat siapapun Tuhan bisa nolong kita. Saya pernah dibantu karena bantet. Ya. Sudah menghasilkan buah, tetapi buah saya kurang rimbun. Akhirnya Tuhan bawa seseorang untuk ngomong kepada saya. Ngomongnya tuh nyakitin banget. Sampai ke kedalaman gak pernah rasanya saya sakit kayak gitu. Padahal ngomongnya santai. Ngomongnya santai, gak nuding-nuding gitu. Tuhan bantu motong. Wah, saya sakit, saya simpen kesalahan saya simpen. Saya simpen 1,5 tahun baru saya nyadar, ya ampun. Saya cari Tuhan dan selama itu saya mulai sakit-sakitan. Ya. Mulai sakit. Sakit, inilah sakit, itulah ada satu sakit yang saya cari obat di mana-mana. Gak sembuh. Sampai akhirnya saya memutuskan, firman Tuhan kan ngomong, saling mengakulah di antaramu. Saling mengaku dosa. Supaya apa? Aduh, supaya sembuh. Bukan ke dokter, bukan ke sinse, bukan jamu herbal, air mancur. Tetapi firman Tuhan supaya kamu sembuh, saling mengakulah. Aduh, aku ngaku sama dia bahwa aku sakit hati piye yo, ngaku yo. Wah, dibutuhkan nyali. Dan setelah saya 1,5 tahun, baru saya datang, unceluk-unceluk. Ngomongnya pun nunduk, nggak bisa, dadane mekrok. Saya mau ngaku dosa, saya bilang. Orangnya kaget. Iya, saya sangat sakit hati sekali waktu kamu ngomong gini sama saya. Dia sendiri kaget. Terus saya bilang, saya udah kemana-mana cari obat. Gak sembuh-sembuh. Tapi mungkin ini jalan terakhir untuk saya sembuh. Karena firman Tuhan mengatakan, carilah obat. Enggak. Saling mengakulah. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Saya gak bisa gembira. Karena saya sakit hati. Ya. Baru setelah saya ngaku dan dia pun menangis. Dia nggak nyangka kata-katanya yang Tuhan pakai dia untuk memotong karena saya kurang berbuah. Setelah itu, wah saya buahnya lebat saudara. Puji Tuhan, saya baru nyadari ya ampun Tuhan. Betapa baiknya Engkau memotong ranting yang gak berbuah supaya saya sekarang kayak gini, buahnya luar biasa. Tuhan bilang setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan bahkan setiap ranting yang berbuah saya sudah berbuah tetapi gak maksimal. Dibersihkannya, dibersih lagi, diamplas lah, dibacok lah, dikuliti lah.
Ya, supaya katanya ia lebih banyak berbuah. Ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, kalau kita tidak mengampuni, kalau kita masih memendam sakit hati, kemana-mana kita pergi, bawaannya itu menurunkan energi kita, menurunkan energi positif kita. Sehingga lama-lama kalau kita komplain, bersungut-sungut, akhirnya negatif kan? Negatif. Dibawa turun. Nanti ada kelemahan-kelemahan tertentu dalam tubuh yang akan mencuat menjadi suatu penyakit yang hebat. Seperti saya waktu itu. Imbasnya nggak enak. Kita pikir kita enak, nggak ngampuni. Kita mendiamkan, kita pikir enak, biar tahu rasa. Tetapi ternyata kita digerogoti. Pasti kita bersungut-sungut. Kalau gitu pasti kita sebel sama orangnya, pasti ngatain orangnya. Tetapi hari ini Tuhan menolong kita agar kita mulai menata pikiran kita. Mulai melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Segala sesuatu Tuhan selalu bermaksud baik. Hanya kita yang memberi judul yang enggak baik. Kebahagiaan hidup saudara tergantung dari kualitas pikiran saudara. Kalau saudara berpikir yang baik, ya, melihat dengan kacamata yang baik, maka kualitas hidup saudara akan baik. Saya tahu di sini banyak yang menghadapi masalah. Banyak masalah yang nampaknya semuanya itu negatif. Loh kayak gini mau positif gimana? Saya juga bisa ngomong gitu. Dia ngomong kayak gitu itu dasarnya apa? Saya gini-gini, saya gitu-gitu. Semua yang dibaikin saya. Nggak terima dengan perkataan orang lain. Tapi saya mendem terus. Lama-lama energi positif saya disedot turun. Dan saya menjadi lemah dan sakit. Tetapi puji Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita setiap kali. Saat Tuhan mengingatkan kepada kita, kita masih mau berkeras hati, bertegar tengkuk, tinggi hati, sombong, atau kita mau merendahkan diri dan berkata, maafkan aku ya. Harus datang ke orangnya tuh. Saya datang ke orangnya karena dikatakan firman Tuhan, saling mengakulah dosamu. Saling. Jadi bukan, Tuhan aku minta ampun di hadapanmu, Engkau yang maha tahu. Loh, kamu saling sakit hatinya kan saling ngakunya juga saling. Ya ada beberapa kali saya harus meresati, saya harus ngaku di hadapan orangnya. Saya harus berkata maafkan saya ya. Kalau nemen-nemen banget saya bilang ampuni saya, ya ampun kok saya bisa gitu banget. Saya lebih baik ngaku 3 menit. Dipermalukan gak apa-apa di bumi ini. Daripada nanti di hadapan saksi-saksi awan. Kalau saya ada di pengadilan putih. Di hadapan Rasul Paulus dan para rasul-rasul orang kudus saya dipermalukan.
mending saya ngaku sekarang. Sebabnya pagi hari ini saudara, masih banyak nanti minggu depan saya akan lanjutkan. Tetapi yang saya rindu, supaya saudara tidak muter di padang gurun. Supaya perjalanan saudara dipersingkat. Waktu itu saya coba lagi gambarnya tentang perjalanan Israel. Nah, waktu dari mereka dari sini ya, dari sini. Nah, ini kan udah deket nih di Kades Barnea nih di sini. Nih, seharusnya ini di sini nih mereka tinggal sedikit aja waktu itu. Tinggal sedikit, ini baru 2 tahun. Tinggal sedikit aja karena di sini ini mereka nerima 10 hukum Taurat ya, hukum Musa, hukum Taurat nih di Sinai. Nah, ini masih baru setahunan. Lalu mereka naik setahun lagi. Nah, disinilah mereka disuruh mengintai tanah Kanaan. Disuruh ngintai tanah Kanaan, tetapi karena mereka negatif, ini loh, ini tinggal deket loh. Ini di sini nih, deket banget sama Kanaan sini. Harusnya mereka gitu ya. Tetapi karena mereka komplain, Tuhan di sini menghukum. Sekarang komplainanmu 1 hari, karena kamu komplain, kamu 40 tahun di sana, kamu 40 hari kamu ada di Kanaan untuk melihat dari mata-mata. Komplainanmu 40 hari jadi 40 tahun. Jadi di sini akhirnya diubeng-ubeng kayak di sini 40 tahun nih. Dan di sini sampai naik sini jadi 38 tahun. Saya harapkan kalau saudara sudah komplain masa lalu, stop di sini. Supaya perjalanan saudara dipersingkat dari sini ke sana. Ya, nggak muter-muter. Siap? Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur untuk jemaat yang kau kasihi. Yang kau rindu supaya mereka tidak muter-muter seperti bangsa Israel. Karena bersungut-sungutlah, karena komplainanlah, maka mereka itu menjalani kehidupan muter-muter di padang gurun. Walaupun ada mujizat, tetapi muter terlalu lama. Hamba rindu di sini setelah mata rohani mereka dicelikan, mereka tidak lagi melihat hal-hal yang buruk pun dengan kacamata yang negatif, tetapi mereka boleh positif. Hamba bersyukur untuk firman yang menghidupkan kami. Untuk firman yang membimbing dan menolong kami. Untuk drama yang akan mengingatkan kami selamanya bahwa adalah lebih baik kami mengucap syukur daripada kami bersungut-sungut. Berkati jiwa-jiwa yang sedang mendengarkan firman ini, supaya firman ini termeterai di dalam hati dan pikiran mereka, di dalam loh hati mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.